Oke. Udah ya, Jo? Oke. Jadi bisa buat berendam. Iya, maksudnya kemarin kan mau beli yang kayak punya laptop. Jojo boleh di-mute yang lainnya. Bentar ya. Oke. Terus ini aja. Ini ada yang belum di-mute. Bentar ya. Nah, halo, udah. Ya. Kemudian nanti untuk jika ada yang ingin bertanya, udah. Oke, bentar ya, ada yang izin record ya. Bentar. Halo, record. Di-mute dulu. Ya. Oke, kemudian untuk nanti misalkan kalau ada pertanyaan, baiknya gimana Kak Ici? Mau langsung di tengah-tengah aja potong atau di grup chat aja? Di grup chat dulu deh. Soalnya aku kayaknya bentuknya agak materi gitu, jadi kalau kepotong aku kayaknya takut bingung, jadi nanti tapi sambil aku ngomong chat aja nggak apa-apa gitu. Oke. Jadi kalau misalkan nanti peserta ada yang punya pertanyaan, bisa langsung ditanyakan aja di grup chatnya ya. Di sini. Oke. Oke. Semua sudah siap kayaknya. Kak Ici udah siap di materinya? Aku share screen aja. Oke, silahkan. Ini lagi. Udah? Ya, udah kelihatan. Berarti udah mulai aja apa gimana? Ya, boleh. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sekali lagi perkenalkan, nama saya Pramisti Istiandari. Mungkin buat yang baru kenal juga, biasa dipanggil Isti atau Ici. Jadi penjelasan singkat aja sih. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri lebih ke arah sharing juga. Jadi sebenarnya kalau background saya bukan benar-benar berprofesi sebagai patissier atau baker sebenarnya. Tapi kalau dibilang pengalaman saya bergelut dengan bidang baking itu udah dari kecil, dari SD kayaknya. Jadi pas dulu saya kecil, orang tua saya, ibu saya sih, jadi harus menjual kue setiap harinya demi menghidupi keluarga karena krisis moneter zaman itu. Jadi dari kecil saya memang sudah biasa ngelihat orang tua saya bikin chiffon cake, risol, kroket dari jajanan pasar sampai yang kue kayak gitu. Jadi dari kecil emang udah sering dilibatkan gitu. Cuma saya nggak pernah berpikir untuk menjadikan itu sebagai profesi, makanya nggak pernah ngambil sekolahnya secara serius gitu. Tapi ternyata ya passion tidak bisa membohongi gitu. Jadi tahun 2016 akhirnya saya mulai bikin toko kue. Sekarang di Bandung, Delci Patisserie Indonesia. Gitu sih. Jadi mungkin sharing-sharing juga aja, dan beberapa materi di sini sebenarnya saya juga masih sambil belajar. Cuma menurut saya menarik buat teman-teman yang memang udah suka baking juga. Dan mumpung keadaan corona ini juga sebenarnya kan banyak yang mungkin sebelumnya nggak pernah baking gitu. Jadinya sekarang seenggaknya udah mencoba bikin sesuatu, dan mungkin materi hari ini bisa bermanfaat kayak gitu. Lanjut aja. Jadi untuk hari ini sebenarnya aku bakal lebih bahas tentang chemistry in baking. Jadi chemistry itu kimia ya. Jadi mungkin banyak orang yang sering pengen baking, pengen bikin kue, tapi cuma nyampurin apa yang ada di resep, tapi sebenarnya nggak tahu apa yang terjadi gitu. Padahal baking sendiri
the reaction gitu. The reaction tuh terjadi bahkan sebelum kalian masukin ke panggangan. Jadi bahkan cuma mixing aja itu udah ada reaksinya kayak gitu. Jadi mungkin untuk hari ini bakal ada beberapa term kimia dan mungkin buat yang belajar chemistry atau biochemist mungkin udah biasa gitu. Tapi buat teman-teman yang nggak terlalu familiar, nggak apa-apa nanti kita sambil belajar sama-sama. Nah untuk mulai, jadi baker is a chemist gitu. Jadi sebenarnya mungkin yang harus diperhatikan, bukan harus sih, maksudnya yang sering dilupakan sama orang-orang adalah saat kita baking, mencampurkan berbagai resepi yang kita ambil dari internet gitu. Itu sebenarnya semua all about chemical reaction gitu. Jadi kita sering nyampurin aja tapi nggak tahu sebenarnya kenapa tepungnya harus 1 cup, kenapa gulanya harus 100 gram misalkan, kenapa susunya harus 1,5 cup misalkan gitu. Jadi seperti kita tahu kalau kemis, seorang ahli kimia itu untuk memulai reaksinya yang mereka harus tahu adalah ingredients gitu. The function, the characteristics of the ingredients itself. Jadi kenapa ingredients itu bisa membuat chemical reaction seperti itu. Dan untuk hari ini aku bakal bahas 6 basic ingredients yang menurut aku basic ya penting buat baking. Jadi untuk hari ini paling aku bakal fokus ke 3 basic ingredients pertama, tepung, gula, dan telur. Jadi bakal banyak tentang kimia, reaksi kimia, dan what happens actually when they mix gitu. Tapi untuk sisanya yang fat, dairy, dan leavening agent itu aku juga bakal nambahin sedikit-sedikit tentang ilmunya. Kita lanjut, pertama yang kita tahu hampir semua cake itu butuh flour atau tepung. Dan yang kita perlu tekankan, flour itu tepung, bukan tepung terigu. Terigu itu wheat dari gandum. Jadi kalau kita ngomongin tepung terigu, itu sebenarnya wheat flour. Gitu. Tepung terigu itu semua berasal dari gandum. Dan yang kita sering dengar di dalam gandum itu terkandung gluten. Kita udah sering lah dengar gluten, non-gluten kayak gitu. Jadi sebenarnya gluten itu apa? Jadi di dalam si gandum itu sebenarnya proteinnya ada gliadin dan glutenin ini. Dan kalau ketemu air baru nanti dia membentuk yang namanya gluten atau mass structure yang kalau kita bisa lihat di roti seperti ini. Struktur ini itu adalah dari glutennya yang membuat mash. Dan dia menjadi struktur atau backbone dari produk-produk baking seperti cake dan roti. Dan untuk jenis tepung sendiri, itu ada wheat flour atau whole wheat flour. Jadi kalau misalkan kita sering di Indonesia kayak, ya roti gandum gitu. Ya gandum is terigu gitu sebenarnya. Kalau dibilang whole wheat flour, baru itu gandum as a whole. Jadi kalau misalkan wheat flour tuh disebutnya cuma, kalau yang disebut wheat flour itu berarti cuma endospermnya doang, yang putih ini. Tapi kalau disebut whole wheat flour itu termasuk kernel, yang kuningnya ini, dan germ. Dan si kernel dan germnya ini, dia memiliki kandungan fiber lebih tinggi dan memang claim high in nutrition gitu ya, karena ada vitamin B dan segala macam. Jadi dibilang lebih sehat kayak gitu. Dan karena whole wheat flour ini memiliki kandungan fiber lebih tinggi, jadinya dia attract air lebih banyak. Kalau kalian baking dengan wheat flour dan whole wheat flour, perbandingan airnya akan berbeda. Kalian akan butuh lebih banyak air di whole wheat flour dibanding di wheat flour. Dan jenis tepung lain itu ada bleach atau unbleached. Jadi tepung sendiri secara natural dia tuh akan memutih gitu dan akan menjadi lebih soft, secara flavor juga akan lebih enak lah kayak gitu. Jadi tapi unbleached, natural bleaching tuh takes time, makanya kenapa ada bleach flour yang secara chemically diputihkan dengan bahan kimia. Nah, tapi mungkin buat yang teman-teman juga udah tahu, tepung terigu sebenarnya umumnya dikategorikan berdasarkan kandungan proteinnya atau glutennya. Dan tepung terigu itu berdasar proteinnya itu berasal dari protein tinggi hard wheat. Jadi ini kalau yang protein tinggi itu namanya hard wheat atau red wheat disebutnya, gandum merah. Atau yang soft wheat atau gandum putih itu untuk yang protein rendah. Jadi sebenarnya kalau di US, di Amerika sebagai produsen gandum terbesar di dunia, klasifikasi gandum tuh malah lebih banyak lagi. Ada disebutnya hard wheat winter atau spring, soft wheat winter atau spring. Untuk yang winter kandungan proteinnya lebih tinggi dibanding yang
spring seperti itu. Tapi sekarang aku mau bahas yang umum dulu. Untuk tepung terigu protein tinggi, untuk di Indonesia kita tahu cakra kembar kayak gini yang warna hijau, yang bogasari. Kalau di luar negeri di Western mereka sebutnya langsung bread flour gitu. Kalau di Jepang biasanya disebutnya kyoryokuko atau panko atau memang yang dikhususkan untuk roti. Jadi bedanya apa? Untuk yang tepung terigu protein tinggi, kandungan proteinnya itu sekitar 11-13% dan berasal dari hard wheat yang tadi gandum merah. Dan karena kandungan glutennya lebih banyak, jadi dia menyerap air juga lebih banyak dan makanya kenapa dia lebih kokoh dan mudah diuleni gitu untuk bikin donat, bikin roti seperti itu. Dan karena glutennya tinggi juga, makanya dia strukturnya yang kokoh ini bisa bikin roti itu mengembang tapi tetap keras dan mie juga tetap elastis dan tidak mudah putus. Untuk tepung protein sedang atau serbaguna itu protein yang tepung yang kadar proteinnya di tengah 9-11% berasal dari campuran hard dan soft wheat gitu. Kalau di Indonesia ini segitiga biru yang sering banget kita dengar, yang warna biru tua. Kalau di Bogasari, kalau di Western itu biasa disebut all-purpose flour atau AP flour. Untuk di Jepang sendiri itu disebutnya churikiko. Nah biasanya kalau di Western atau di Indonesia itu tepung-tepung yang nggak ada namanya, misalkan cuma flour gitu, atau kayak di Indonesia tepung curah, itu biasanya semua di kategori ini, protein sedang atau serbaguna. Nah, bedanya, kalau di Jepang, hati-hati, yang biasanya kita suka temukan di supermarket, misalkan kayak di Kansup gitu, sebenarnya itu bukan churikiko, gitu. Itu malah mostly biasanya cake flour, gitu, yang nanti yang aku bahas lainnya yang protein rendah, gitu. Jadi, untuk protein sedang sendiri ini bisa digunakan sebagai substitusi untuk tepung protein tinggi ataupun rendah. Jadi tetap bisa dipakai untuk bikin roti atau mie, atau yang rendah bisa bikin buat kayak cookies atau soft cake. Tapi tetap karena kandungan protein yang lebih rendah, jadi terkompensasi. Misalkan roti yang biasanya pakai tepung protein tinggi, dia bisa lebih kokoh, bisa lebih elastis. Mungkin dengan tepung ini akan lebih mudah putus dan akan lebih lembut gitu jadinya atau mudah crack, jadi nggak sekuat itu. Dan sebaliknya juga misalkan pakai tepung ini untuk bikin cookie mungkin malah jadi lebih keras atau lebih bergluten gitu. Tapi untuk kue pada umumnya kayak brownies, pizza, muffin yang nggak keras banget, nggak elastis banget, tapi juga nggak serenyah itu tepung ini biasa digunakan kayak gitu. Nah untuk tepung protein rendah itu proteinnya paling rendah 5-8% berasal dari soft wheat. Nah, karena strukturnya yang tidak kokoh, struktur gluten yang tidak kokoh, biasa dipakai buat cookies yang kerah-kerah gitu, yang renyah-renyah gitu, atau soft cake yang sebenarnya dia tidak butuh struktur gluten terlalu kuat gitu. Nah, kalau di Indonesia itu biasanya untuk tepung protein rendah itu seperti kunci biru, kalau yang warna biru muda. Kalau di luar negeri, di Western disebutnya cake flour, langsung dia sebutnya cake flour. Terus kalau di Jepang itu biasanya disebutnya hakurikiko atau terkenalnya violet. Jadi kalau misalkan ke Profood gitu misalkan, saya di Profood sering banget ngambilin resep-resep mereka gitu. Pengen tahu kalau di Jepang perbandingan tepung, tepung, telur seperti itu kayak gimana, dan ternyata mereka kalau bikin cake langsung to the point menyebut tepung tuh adalah violet. Kayak gitu. Terus lanjut juga, nah karena flour itu kan tepung, dan nggak semua tepung itu adalah terigu, nggak semua tepung itu gandum. Aku cuma bahas sedikit dari yang sering digunakan tepung non terigu. Disebut juga ya, biasa mereka sebut non gluten gitu, karena memang tepung-tepung ini tidak memiliki kandungan protein gluten gitu. Contohnya kayak maizena atau cornstarch itu dari jagung, tapioka dari singkong, dan tepung beras dari beras. Dan karakteristik yang ditonjolkan, maksudnya yang dimanfaatkan dari tepung-tepung ini adalah kandungan starch-nya, fatty atau amilosnya. Jadi karena mereka nggak punya gluten, jadi mereka sebenarnya nggak bisa bikin struktur kuat kayak terigu gitu. Tapi karena mereka memiliki kandungan starch yang sangat tinggi, mereka akan ngejeling kalau kena air gitu. Mungkin buat yang suka masak juga sadar kalau misalkan bikin saus, mengkentalkan saus itu kan pakai cornstarch gitu biasanya. Itu karena memang
kemampuan starch ketemu air tuh bakal ngegel kayak gitu. Dan bedanya apa untuk ketiga ini? Kalau misalkan kandungan starchnya sebenarnya beragam, tapi yang paling tapioka itu yang paling rendah gitu. Cornstarch itu biasanya yang paling tinggi. Nah, bedanya juga di maizena itu dia starchnya tuh tahan heat, tahan terhadap panas. Makanya kalau misalkan kita campurkan itu ke adonan kue misalkan, saat dia dipanaskan, dia tuh bisa mengeras gitu. Dan dia membantu memberikan struktur juga. Misalkan kayak mau bikin kue kering tapi nggak pengen terlalu lembut gitu kan, karena misalkan pakai tepung protein rendah, biasanya dibantu dengan maizena atau cornstarch buat ngasih struktur tapi yang tetap renyah gitu, bukan gluten. Jadi dia saat memanas dia akan mengeras juga kayak gitu. Sedangkan bedanya untuk tapioka dan tepung beras, dia nggak bisa tahan panas. Kalau misalkan dia di expose to heat for a long time, nanti dia hilang sendiri gitu. Dia cuma ngegel aja, tapi dia nggak akan ngeras kayak maizena atau cornstarch. Makanya kalau tapioka atau tepung beras ya biasa dipakai buat bikin boba gitu, tapioka pearl atau bikin cendol yang dia tetap ada thickening ability-nya dari starch-nya, tapi dia nggak akan ngeras. Gitu. Nah, sama juga kan sering kayak di resep-resep dibilang di sift ya flournya, maksudnya diayak ya gitu. Sebenarnya apa sih bedanya? Aku pribadi aku selalu nge-sift semua, bahkan kalau bisa sampai gula aku sift juga gitu. Jadi kalau mau fokus ke kue yang memang pengennya teksturnya lembut, itu memang fokus ke jangan males shifting gitu, karena sebenarnya si partikel-partikel tadi si terigu-terigu itu biar mereka semua ketemu sama air, ketemu sama gula, ngasih aerasi juga, dan itu akan lebih bagus hasilnya kayak gitu, lebih ngembang. Lanjut ke ingredient kedua yaitu sugar atau gula. Nah, jadi jenis gula ada beberapa. Yang pertama granulated sugar, ini biasanya gula yang ada di Indonesia pada umumnya, kayak gulaku gitu, itu bisa granulated sugar. Lucunya, nggak lucunya sih, maksudnya kalau bedanya, kalau di Jepang, gula itu biasanya udah yang super fine atau yang caster. Kalau kita beli di Kansup, itu biasanya gulanya itu udah yang super fine. Bahkan kita bisa nyaring pakai saringan. Kalau gula di Indonesia itu nggak akan tembus pakai saringan biasa gitu. Tapi kalau di Jepang tuh biasanya semua udah castor sugar. Dan bedanya juga sama, ada satu lagi powdered atau icing sugar. Untuk powdered sugar ini gula yang di mill lebih jauh, maksudnya di grind sampai halus banget, sampai bentuknya powder. Dan untuk mencegah mereka clumping with each other gitu, jadi biasanya udah ditambah sama maizena atau cornstarch gitu. Dan untuk brown sugar ini gula yang masih ada kandungan molassesnya, dari segi ya beda dari segi processing lah gitu. Klaimnya ya ngasih flavor lebih rich, ngasih depth of flavor, dan ada vitaminnya juga lebih tinggi kayak gitu, ada nutriensnya lebih tinggi. Untuk turbinado sugar ini kayak granulated sugar versi brown sugarnya yang masih ada molassesnya. Dan terakhir adalah sanding sugar. Mungkin ini yang jarang, karena sanding sugar ini nggak bisa larut di air. Jadi sanding sugar ini adalah kristal gula yang paling besar, yang biasanya dipakai untuk dekorasi. Nah, fungsi gula udah jelas ngasih rasa manis, tapi sebenarnya ya, sugar is more than just a sweetener, gitu. Dan aku akan jelasin satu-satu. Pertama yang jelas dekorasi bisa sebagai karamel kayak gini, caramelized sugar, bisa buat hiasan powdered sugar di dusting on top, bisa icing sugar kayak gini buat ngehias cookies, atau ini sanding sugar, jadi langsung di dusting buat cake kayak gitu. Dusting sugar bentuknya kayak kristal lebih besar. Selanjutnya, nah fungsi gula juga apa? Karena gula itu bisa caramelize, jadi dia bisa ngasih warna browning ke baked goods kita gitu. Dan kita tahu kalau misalkan ya manusia juga lebih suka, entah kenapa kita juga lebih tertarik sama kue atau roti yang warnanya tuh lebih coklat dan golden brown dibanding yang pale gitu. Dan itu salah satu sumber warna golden brown itu adalah dari sugar. Dan buat yang tahu tentang Maillard reaction, ini chemical reaction juga, jadi penting juga dalam proses baking. Jadi ada namanya Maillard reaction, ini adalah di mana gula dan protein, kalau mereka bereaksi dalam kondisi tertentu,
kalau dalam baking ini berarti dalam temperatur tinggi, mereka akan menghasilkan senyawa yang berwarna kecoklatan ini, orange or brownish, dan yang paling penting adalah akan memberikan aroma sebenarnya yang berbeda. Jadi kalau mereka udah melewati si Maillard reaction ini, rasanya juga berbeda, gitu, ngasih aroma yang lebih enak buat kue. Terus karena gula ini punya disebutnya hygroscopic properties. Jadi gula tuh ngikat sama air. Kalau buat yang sering bikin kue juga pasti tahu, kalau misalkan kita bikin sponge cake misalkan, cake layer cake gitu, sebelum kita nge-layer cake pakai krim, biasanya sponge cake itu disarankan untuk di-wash dulu, di-brush pakai sugar syrup gitu. Jadi bilangnya apa, sirup gula lah, gula cair, karena untuk mempertahankan moisture dari si cake-nya. Kita bisa bayangin aja, misalkan kue seperti brownies dengan kandungan gula yang banyak dibanding baguette. Baguette itu salah satu jenis roti Prancis yang nggak ada gulanya sama sekali. Terus kita bayangin taruh di suhu ruang dalam waktu lama, pasti yang kandungan gulanya lebih banyak yang tetap lebih moist. Terus selain itu kita udah tahu juga nih tadi kalau gluten itu terbentuk dari gliadin sama glutenin kalau ketemu air. Jadi air itu sangat penting dari produksi gluten. Jadi kalau misalkan ada gula dalam adonan kita, gulanya kan bakal ngikat air juga dan berkompetisi. Jadinya kandungan glutennya bisa turun. Jadi melembutkan disebutnya gitu. Jadi airnya keikat ke gula dan ke gluten. Bagi-bagi jadinya melembutkan si strukturnya biar glutennya nggak terlalu kuat. Terus si gula juga bisa menjadi pengembang. Jadi bisa dilihat di situ kalau gulanya lebih banyak, si cookiesnya akan lebih ngembang. Nah sebenarnya kenapa? Karena sugar kan, apalagi kalau kita makainya yang crystallized sugar, itu dia bisa ngasih friksi ke adonannya supaya udara tuh bisa masuk gitu. Pas kita whisk, ada friksi, bubble bisa masuk dan itu bisa jadi bikin kuenya mengembang dan lebih ringan. Dan terakhir, ini bakal aku bahas juga di section berikutnya, di telur. Kalau gula juga bisa jadi penstabil telur putih. Kalau kita bikin meringue gitu atau nge-whip cream, gula tuh juga menjadi stabilizer. Nanti aku jelasin berikutnya. Oke, dan sekarang lanjut ke yang ketiga adalah telur. Telur nggak kalah pentingnya di baking ya. Jadi telur sendiri ada 3 bagian, whole egg, telur utuh, atau kuning telur, yolk-nya aja, atau putih telur atau white-nya aja. Kita mulai dari egg yolk. Jadi untuk resep-resep kue yang cuma pakai kuning telur, biasanya mereka fokus ke fat content dari lemaknya si kuning telur ini dan kemampuan emulsifying-nya. Nah, sekarang ini agak kimia, tapi ini termasuk proses yang sangat penting dalam baking, yaitu emulsification. Jadi sebenarnya emulsi itu apa sih? Emulsi itu adalah keadaan di mana lemak dan air itu bisa bersatu. Jadi kita tahu lemak sama air itu nggak nyatu ya. Maksudnya kita tahu minyak dan air itu terpisah. Cuma dengan adanya emulsifier, mereka bisa bersatu. Gitu. Dan kalau bisa dilihat di sini, emulsi itu bisa ada minyak atau lemak di dalam air atau air di dalam lemak seperti ini. Dan yang disebut emulsifier adalah si yang kuning, kepala kuning dengan ekor hitam ini, karena dia punya kemampuan untuk bisa mempersatukan dua-duanya. Yang kuning ini disebutnya yang suka molekul yang suka air atau polar. Dan mereka pokoknya maunya ketemu air gitu. Sedangkan ekor mereka itu adalah yang non polar atau nggak suka air. Dan kalau nggak suka air berarti sukanya lemak gitu. Jadi lemak dan air itu berkebalikan gitu, bertentangan. Dan kuning telur adalah salah satu emulsifier di mana dia punya si kepala dan ekor ini, jadi dia bisa menyatukan, mengikat antara air dan lemak. Gitu. Nah, kalau dilihat di sini, jadi apa sih yang ada di kuning telur sebenarnya yang ngikat? Itu ada 2, ada lecithin sama kolesterol. Dua-duanya ini lemak dari fat. Jadi ini yang tidak dimiliki sama putih telur. Gitu. Dan kalau kita lihat di sini nih, dalam pembuatan mayones, polar tuh air, non polar tuh lemaknya. Si kuning telur ini bisa ngikat
polar dan non polar akhirnya bikin mayones kayak gini. Jadi dia mengikat seperti ini. Gitu. Nah, jadi apa sih keuntungannya bisa mengemulsi seperti ini gitu. Jadi karena dia bisa ngikat air dan lemak, ya dia bisa nyatuin misalkan susu di air dan lemaknya dan butter dan jadi dia tetap nyampur gitu. Dan karena dia tetap bisa larut di air, jadi dia punya kemampuan juga buat ngetikening gitu. Apa namanya? Kalau misalkan kita bikin, mungkin ada yang pernah bikin custard cream, mayonnaise atau pastry cream, kita pakai kuning telur pasti di situ karena saat kita panasin juga si telurnya tuh bisa jadi thickening agent gitu. Makanya kalau bikin kayak puding-puding yang pakai custard pudding juga pakai kuning telur gitu selain pakai gelatin atau pakai agar. Nah, tapi karena apa ini juga mengandung protein jadi nggak boleh terlalu panas. Kalau misalkan dipanaskan terlalu tinggi dia akan nge-curdle dan jadi grainy kayak gitu. Nah, selanjutnya yang nggak kalah menarik adalah egg white. Kalau egg white, karakteristik yang spesial adalah foam. Dia bisa menjadi foam karena egg white mostly itu putih telur tuh mostly air dan sisanya tuh protein. Dan kita bisa lihat yang tadi aku jelasin juga, protein itu juga punya yang merah-merah ini nih, dia yang suka air, yang biru nih yang suka air nih, yang hijau yang nggak suka. Nah, saat sudah terdenaturasi, bagian yang suka dan nggak suka air nih tersebar gitu, dan jadi kayak benang-benang gitu. Jadi sebenarnya kalau proteinnya secara alami bentuknya kayak globul-globul gitu, kayak bola-bola. Tapi saat denaturasi mereka akan jadi benang dan si benang ini memiliki banyak molekul yang suka dan gak suka air gitu. Dan saat kita nge-whisking egg whites, kita nge-whisking putih telur, tuh kita membuat yang tadinya proteinnya nge-fold, yang bola-bola itu jadi strand yang panjang-panjang. Dan karena itu, kalau misalkan egg white di whisk, itu bisa jadi mereng, yang disebut mereng. Kita bisa lihat ini yang garis swirl-swirl-swirlnya ini tuh protein. Jadi dia bisa nge-hold ke water juga yang non polarnya gitu. Jadi dia bisa nge-hold air bubble di dalam protein-protein itu. Kayak gitu. Jadi egg white-nya ini nih air dan campuran water. Nah, proteinnya itu bisa jadi nge-hold biar di air bubble-nya bisa stay di situ. Kayak gitu. Dan sebenarnya catatan buat bikin mereng tuh banyak gitu. Salah satunya ya tadi sugar tuh kalau kita nyampurin egg white sama sugar itu bisa jadi stabilizer. Kenapa? Karena gula tuh bakal ngedissolve di airnya, di kandungan air si putih telurnya, dan dia ngasih lapisan di air bubble. Jadi si udaranya nggak gampang keluar gitu. Karena viscosity apa ya? Karena kekentalan si air gula itu, jadinya mempertahankan bentuk mereng supaya si udaranya nggak cepet escape kayak gitu. Dan kalau yang pernah bikin mereng juga disarankan nambah cream of tartar atau lemon juice atau vinegar itu karena si asam ini mempertahankan supaya si proteinnya tuh tetap bentuknya strand, nggak balik jadi globul lagi karena asam itu mendenaturasi protein. Gitu. Terus jangan pakai mangkok plastik kalau mau bikin mereng. Ini saya sudah mencamkan ini udah dari lama, pokoknya kalau mau bikin mereng udah harus siap sebisa mungkin kaca. Maksudnya kalau aku sukanya kaca pakainya. Kalau enggak mending pakai aluminium bowl gitu. Soalnya kalau ada fat sedikit aja, kayak nggak boleh ada setitik pun kuning telur tuh kalau mau bikin mereng gitu. Dan itu karena kandungan fatnya. Dan biasanya di plastik bowl itu kalian sadar kalau nyuci tuh nggak pernah bersih gitu, kayak pasti masih ada rasa grease atau oily. Nah, itu yang bakal ngerusak merengnya. Kenapa? Karena si lemaknya itu bakal berikatan sama protein yang tadi punya sifat itu kan, proteinnya juga punya sifat nggak suka air, jadi mereka pengen barengan gitu. Jadi nanti nggak akan ngembang gitu, si merengnya bakal flatten gitu.
Oke, lanjut. Nah, menariknya sebelum di zaman dahulu, sebelum ada baking powder, baking soda, orang tuh leaven tuh ngembangin kuenya pakai putih telur. Jadi biasanya mereka tambahin putih telurnya kayak gitu untuk menjadi pengembang alami. Nah, gimana resep yang pakainya whole egg gitu. Itu berarti mereka menyatukan kedua karakteristik utama dari egg yolk dan egg white, yaitu fat dan foam-nya. Jadi mereka tetap pengen ada rasa fat, tetap pengen ada binding agents, maksudnya emulsify yang bagus, tapi tetap pengen ngembang, misalkan kayak gitu. Jadi misalkan kayak muffin, brownies, waffles, pancake itu pakainya whole egg karena in between gitu. Tetap pengen rising tapi tetap pengen nyampurin antara butter dan milk misalkan kayak gitu. Dan menariknya yolk dan egg whites ini bisa digunakan dalam satu resep bersamaan tapi terpisah. Jadi misalkan dalam chiffon kalau yang pernah bikin kita biasanya membuat merengnya dulu. Egg whites kita whisk sampai stiff, kita pisahkan, terus kita campur yolk sama gula sama susu sama dry ingredients, itu another ada adonan yang lain, dan baru nanti si white egg-nya kita folding ke dalam adonan yolk-nya gitu. Kenapa? Soalnya biar mereka masing-masing bisa mengoptimalkan tugasnya. Si yolk tuh, si kuning telur bisa buat nge-emulsify bahan-bahan yang lain sampai mix well. Yang si putih telurnya tuh memaksimalkan kemampuan dia untuk bikin foam. Jadi sampai udaranya maksimal, begitu digabung, di folding langsung masuk ke oven, itu akan menghasilkan kue yang sangat fluffy dan ringan seperti chiffon dan souffle. Nah, terus selanjutnya fat atau lemak. Untuk yang bahan-bahan ini aku bakal nggak terlalu banyak bahas reaksi, tapi lebih ke fungsi-fungsi aja. Nah, untuk lemak sendiri ada lemak cair kayak vegetable oils gitu, dan lemak padat kayak butter, margarin, shortening. Dan untuk lemak cair, karena dia nggak bisa memadatkan di suhu ruang, jadi dia akan memberikan rasa yang lebih soft gitu. Biasanya beberapa kue juga menyarankan mending pakai lemak cair atau bahkan mungkin melted butter gitu, karena biar saat dipanggang tuh dia nggak untuk ngeras gitu. Jadi dia ngasih tenderness. Tapi bedanya kalau misalkan lemak cair, karena dia justru nggak solid, maksudnya dia nggak bisa solid, dia nggak punya struktur, jadi dia nggak bisa membantu dalam hal ngembang gitu. Nanti dibahas kalau butter tuh bisa membantu dalam mengembang lah, atau leavening agent juga. Nah, jenis lemak padat yang sering digunain ada 3, butter, margarin, atau shortening. Untuk butter sendiri itu biasanya sekitar 80% lemak dari susu sapi dan natural. Dia dibikinnya memang dari curdling, dari susu sapi lah. Sedangkan kalau margarin itu dari vegetable oil tapi chemically processed. Makanya kenapa dia nggak terlalu sehat, dia high in trans fat-nya gitu. Dia kayak masukin hidrogen gitu ke vegetable oil gitu. Dan kalau shortening itu 100% fat. Jadi dia nggak ada airnya. Dan dia bisa dari animal, bisa juga jadi dari vegetables. Dan dia sama-sama chemically processed gitu. Jadi dia high in trans fat. Nggak sehat lah. Gitu. Nah, jadi fungsi lemak tuh yang pertama adalah ngasih jelas richness. Everyone knows we love fat lah. Maksudnya kayak kita suka rasanya fat gitu. Dan dia juga ngasih moisture karena karena si rasa oily dan rasa dari fat itu ngemimik rasa moist dari air gitu. Jadi lebih empuk dan moist itu apa sih kok bahasa Indonesia gitu. Dan bisa dilihat misalkan pakai perbandingan kalau pakai butter, pakai oil, pakai shortening atau pakai margarin itu beda. Paling moist itu pakai oil gitu. Margarin juga. Ya ini bisa dilihat sih. Jadi memang berbeda hasilnya. Jadi sama-sama jadi kue gitu. Terus
fungsi lemak juga adalah tenderizes. Tender itu adalah melembutkan. Kenapa? Karena lemak itu shorten gluten strength. Kalian tahu kata shortening itu sebenarnya datang dari sini gitu. Dari kenapa sih kok lemak memendekkan gluten strength? Karena tadi kan aku udah jelasin protein harus ketemu air buat jadi gluten. Nah, si fatnya ini karena fat juga punya karakteristik yang suka air dan nggak suka air, protein juga suka nggak suka air, jadi mereka tend untuk together lah. Akhirnya mereka menghalangi air untuk ketemu sama gluten, jadinya nanti nggak jadi struktur glutennya, tapi justru itu yang diinginkan untuk beberapa bakery. Contohnya yang kelihatan di sini ini adalah adonan disebutnya laminated dough atau kalau dibikin croissant. Kalau yang nggak tahu bikin croissant kayak apa, croissant itu setiap lapisannya itu kan kayak butter, sugar, butter, tepung, kayaknya nggak boleh telur. Ya kayak gitu. Dan setiap mereka ngelapis, setiap mereka ngegiling jadi pipih, mereka lapis butter, tutup lagi, giling lagi, lapis butter, tutup lagi, giling lagi. Dan butter itu di situ fungsinya buat ngekat biar antara lapisan itu nggak jadi ada glutennya, gluten strandnya. Makanya kenapa kalau kalian potong croissant, kalian bisa nemu lapisan udara yang sangat besar gitu kan, kayak kopong gitu. Nah, itu karena butter tadi memotong glutennya. Dan terakhir yang tadi tentang leavening. Jadi lemak atau kayak butter cream, kita tahu di sini ini butter cream adalah dimana saat si butter atau di whip sama sugar, nanti bakal jadi air pockets. Jadi sugarnya yang tadi bakal ngefriksi, sugarnya bakal masuk ke ngebolong-bolongin butter, udara masuk karena butter punya punya kemampuan untuk hold shape karena dia solid di room temperature. Jadi udaranya stays di situ. Jadi makin ngembang jadi buttercream kayak gitu. Oke, selanjutnya dairy. Untuk di sini aku cuma bahas milk atau susu sebenarnya karena kayaknya cuma ini yang sering dipakai dalam most recipes. Itu karena susu sendiri itu adalah emulsi. Yang kita minum selama ini, susu kan campuran dari air dan lemak padahal mereka tidak bisa bersatu. Jadi memang susu dari sananya adalah emulsi. Makanya karena dia emulsifier juga, dia bisa ngedissolve sugar bersamaan dengan mengikat butter gitu. Makanya dia juga melembutkan gitu. Dia bisa ngedissolve gluten karena dia punya air di situ kayak gitu. Jadi dibanding masukin air doang, kita masukkan emulsi yang memang udah contain air juga tapi bisa mengikat fat bersamaan gitu. Dan air itu sangat penting dalam mengembangnya kue. Nanti kita bahas di section terakhir yaitu leavenings atau pengembang. Jadi, apa sih leavenings? Leavenings itu kalau kita sebutnya pengembang, tapi dia fokus sebenarnya adalah gas. Gimana caranya kita masukin udara atau menghasilkan udara untuk adonan kita. Itu adalah esensi dari mengembangkan kue. Pengembang tuh bisa biological kayak yeast atau ragi, gitu. Kalau chemical ada baking soda atau baking powder dan ada steam. Steam tuh uap air. Untuk yeast biasanya dipakai buat bikin roti. Dari secara biological kalau ragi ketemu gula, ketemu air nanti dia akan menghasilkan CO2. Nah, gas CO2 ini yang mengembangkan si roti dari dalam. Kayak gitu. Nah, untuk chemical, untuk baking soda dan baking powder hasil reaksi kimia yang dihasilkan adalah karbon dioksida juga, CO2. Sedangkan steam itu adalah water sendiri. Jadi penting banget untuk suatu adonan punya kandungan air karena saat dia dimasukkan ke dalam oven, si air-air ini akan pecahkan karena dia evaporate dan dia akan bikin hole, dia ngembang pas gitu, bikin hole terus pecah dan akan mempertahankan bentuk jadi adonannya akan matang saat memang udah ada hole di dalamnya, maka dia ngembang kayak gitu. Nah, sekarang aku cuma bakal bahas perbedaan baking soda dan baking powder. Nah, ini sebenarnya baking soda dan baking powder yang aku pakai. Gitu. Ini preferensi aku sendiri. Aku suka soda kue kupu karena emang dari kecil selalu pakai itu kali. Jadi udah mindsetnya kayak kalau soda kue pakai kupu aja gitu. Tapi kalau baking powder sebenarnya lebih umum. Ini yang Royal Baking Powder ini aku
waktu itu beli di Profood gara-gara nanya sama 10-in-nya apa yang bagus, dia bilang ini bagus, ya udah pakai aja gitu. Nah, untuk baking soda sendiri itu 100% sodium bikarbonat. Kalau secara chemically itu NaCO3. Jadi dia memang chemicals gitu. Sebenarnya soda kue itu adalah bahan kimia. Nah, dia tuh si sodium bikarbonat ini kalau ketemu asam dan air, dia akan nge-produce karbon dioksida langsung after mixing. Gitu. Nanti aku jelasin juga. Dan bedanya sama baking powder itu sebenarnya sama, kandungannya ada sodium bikarbonatnya juga, tapi udah termasuk acidnya, sama drying agent untuk prevent it clumping kayaknya, kayak cornstarch gitu. Nah, jadi bilanglah baking powder ini udah kayak instant package. Jadi cuma tinggal tambah air, dia bakal produce carbon dioxide. Kayak gitu. Dan bedanya untuk baking powder karena memang biasa didesain untuk instant leavening. Jadi ada single acting sama double acting baking powder. Kalau single acting tuh yang tadi cuma sodium bikarbonat, acid sama drying agent. Sedangkan kalau yang double acting biasanya nambah lagi chemical lain, biasanya calcium acid phosphate. Nah, aku jelasin dulu. Jadi ini reaksinya. Kalau misalkan sodium bikarbonat ketemu asam, misalkan kalau di resep tuh biasanya baking soda itu disarankan untuk resep yang memang udah ada asam dari sananya, cream of tartar, lemon juice, vinegar, kayak gitu. Dan dia akan menghasilkan karbon dioksida. Kayak gitu. Dan hati-hati kalau misalkan kita mencampurkan baking soda atau baking powder langsung ke adonan kita, itu tuh CO2-nya langsung jadi. Jadi adonannya nggak boleh di-rest terlalu lama, harus langsung masuk ke oven. Atau kalau misalkan bikin pancake atau misalkan bikin kayak martabak gitu, harus langsung dimasak directly. Karena kalau kita diamin lama, gasnya udah hilang, udah evaporate semua dan dia kembali menjadi udah nggak ngembang lagi gitu. Bedanya kalau double agent yang baking powder karena dia ada tambahan chemical itu, begitu si calcium acid phosphate ini bisa pecah lagi jadi CO2 saat dia dipanaskan. Makanya pas di adon ngehasilin gas, begitu masuk ke dalam oven bereaksi lagi menghasilkan gas. Gitu. Dan untuk baking soda biasanya dipakai untuk adonan-adonan kayak cookies, biskuits kayak gitu. Kalau baking powder karena dia bisa punya double acting properties, dia bisa dipakai untuk cake yang lebih pengen ngembang kayak chiffon atau sponge cake kayak gitu-gitu. Nah, ini terakhir adalah contoh leavening atau pengembang yang lain sih, yang ada di Indonesia yang biasanya dipakai. Mungkin ada yang baru lihat, itu biasanya SP ovalate atau TBM. Itu sebenarnya fungsinya emulsifier juga, jadi dia nge-hold shape biar nggak gampang bantet. Jadi kalau misalkan dimasukin di adon, dia tuh nahan supaya strukturnya tetap kayak gitu. Menahan supaya udaranya nggak keluar. Nah, sebenarnya kandungan dari leavening atau pengembang si SP ovalate TBM ini adalah mono atau digliserida gitu, kayak sebenarnya kayak shortening, kayak fat. Gitu sih. Jadi paling segitu aja kalau untuk materinya. Jadi mungkin aku mau sharing sedikit kalau aku sendiri bikin kue sebenarnya gimana sih gitu. Yang jelas mulai tuh dari internet aja udah banyak. Jadi sebenarnya kadang kalau orang nanya ke aku resepnya apa, bagi resep dong, kayak you can find any recipe in the internet itu jauh lebih banyak gitu. Tapi untuk aku pribadi, biasanya aku tuh nggak pernah nyari resep satu. Misalkan aku mau bikin kue Jepang, bahkan aku nyari resep Indonesia, resep Western, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Jepang. Terus ditranslate kalau nggak bisa bahasa Jepang. Tapi aku cari banyak dari berbagai negara supaya aku lihat sebenarnya yang krusial atau yang yang important tuh apa sih? Nah, yang dilihat dari resep itu adalah rasio. Misalkan kalau terigunya 200, gulanya sekian, telurnya sekian, susunya sekian, butter sekian. Nah, dari segala resep itu biasanya aku bisa ngumpulin 10 resep, terus aku lihat satu-satu, oh kira-kira segitulah untuk bikin kue jenis ini, kira-kira perbandingannya segitu. Dan kalau ternyata ada satu resep yang timpang banget, jauh, biasanya aku cek
kalau dia ngepost foto atau dia cerita tujuan dia apa bikin resep kayak gitu, biasanya oh ternyata misalkan nambah telurnya supaya begini, oh ternyata gulanya dibanyakin supaya begitu. Dan karena aku pribadi, kita semua tuh punya preference gitu. Gula tuh banyak juga resep yang gula ya memang cuma sweetening. Ada telur ya cuma pengen biar gurih misalkan gitu. Nah, aku pribadi aku nggak terlalu suka manis dan aku nggak suka fat, aku nggak suka kolesterol. Maksudnya aku emang kuehnya pengennya yang sehat-sehat gitu. Jadi aku harus cari minimum yang dibutuhkan gula tuh berapa, minimum telur dan minimum butter supaya tetap jadi kue tapi rasanya nggak over gitu. Dan aku pribadi aku selalu yakin kalau pertama bikin pasti nggak berhasil dan itu sangat penting. Jadi misalkan kita udah milih nih dari 10 resep, akhirnya aku meng-summary aku mau pakainya segini-segini aja gitu. Dan bahkan biasanya aku nggak persis sama satu resep diambil gitu. Aku ambil rata-rata dari semua, terus nanti aku jadiin dulu jadi kue. Terus aku lihat, oh ternyata resep ini hasilnya begini. Baru dari situ aku bikin resep yang benernya. Jadi karena setiap orang tuh pakai tepung beda, mereknya beda, negaranya beda, ovennya beda, telurnya beda, gulanya beda, itu tuh beda semua. Jadi apa yang kalian lihat di resep itu nggak akan persis sama apa yang kalian punya. Apalagi yang aku pribadi rasain telur Jepang jauh lebih besar dan fatnya lebih tinggi daripada telur Indonesia misalkan. Tepung Jepang jauh lebih lembut daripada tepung Indonesia misalkan. Jadi beda banget gitu. Dan habis kita nyoba satu resep dengan brand itu, dengan brand bahan-bahan itu, observe, kita harus lihat hasilnya. Oh ternyata telurnya cuma bisa ngembangin segini, atau oh gulanya ternyata manisnya segini. Gula di Jepang tuh nggak manis dibanding gula Indonesia. Jadi kayak aku harus adjust misalkan. Nah, baru dari situ aku bikin resepnya lagi, mengikuti bahan yang sudah kupilih, kayak gitu. Dan barulah jadi produk lah gitu, yang sesuai sama yang kita mau. Kayak gitu sih kalau dari aku. Mungkin lebih kurangnya kita sharing aja. Kalau ada masukan atau ada pengalaman, boleh. Makasih. Jojo mana Jojo? Halo. Ya. Iya. Oke. Makasih banyak Kak Ici untuk sharingnya. Udah ada beberapa pertanyaan juga nih. Mau saya yang bacain aja? Iya boleh. Aku baca sini. Yang paling pertama dari Mas Reza ya? Iya. Boleh silakan Kak Ici. Ya, aku baca aja ya. Ya. Cimol atau cireng itu kayaknya masuknya sejujurnya aku nggak pernah bikin cimol atau cireng itu sih karena aku tuh ini sharing aja, aku tuh anaknya yang sok-sok sehat gitu, jadi aku nggak pernah suka bikin yang goreng-goreng deep fry kayak gini gitu. Terus pakai air biasa adonannya nggak jadi, tapi pakai air hangat adonannya jadi. Kayaknya itu ya tepung tapioka. Kayaknya masalah dissolving aja sih menurut aku ya. Kemampuan starch untuk ngegel juga ada dari heat. Karena kalau enggak ya pasti Mas Reza kayak pernah kan harus bikin capcay misalkan. Itu pasti maizenanya harus maizena dicampur sama air terus ya dipanasin dulu juga gitu sambil dimasak. Karena kalau nggak dimasak nggak akan ngentel. Mungkin sama jadinya sama tepung kanji dan tapioka ini gitu. Karena basicnya sama-sama starch, mereka butuh dissolve dengan heat, I think. Kayak gitu sih. Kayaknya ya Mas ya. Mas Reza gimana? Udah, ya udah. Aku nggak bisa lihat nih, Mas Reza. Ada tanggapan? Ada oke, kata Mas Reza. Oke. Aku buka aja deh. Wah. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Iki sarjana boba. Sebenarnya aku nggak pernah bikin boba loh. Disclaimer, aku nggak pernah bikin boba karena karena aku sangat suka bubble tea. Jadi aku punya high expectation sama boba. Jadi aku takut kalau aku bikin aku takut nggak enak. Jadi aku kayak nggak apa-apa, aku rela nggak bisa bikin boba asal aku bisa minum boba yang enak gitu. Benar.
Mbak Nunik, apa fungsinya TBM, VX, SP, ragi, baking soda, baking powder? Kalau TBM, SP, VX itu apa? Ovalet kah? Aku jarang lihat. Kalau TBM, itu tadi aku udah jelasin ya, kalau TBM, SP itu lebih ke emulsifying sih. Jadi, apa, dia dibandingkan kayak baking soda atau baking powder yang ngehasilin CO2, TBM sama SP itu lebih mengemulsi buat biar nge-hold shape. Lebih buat, karena dia kan gliserida, jadi dia sebenarnya punya karakteristik lemak. Jadi dia bisa nge-hold shape biar nggak gampang rubuh si ininya sih, apa namanya, struktur yang udah kita bikin di cake kayak gitu. Aku kalau bedanya apa? Kalau setiap aku baca itu memang gak ada bedanya kok, cuma kekuatannya beda. Misalkan kalau satu resep, aku lupa mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Misalkan yang satu TBM-nya 1 teaspoon, berarti yang satu 2 teaspoon, yang satu 3 teaspoon kayak gitu. Jadi cuma lebih ke arah kekuatan. Dan kenapa sih kok sampai harus dibedain padahal cuma beda kuat-kuatan? Karena itu karena akan mempengaruhi rasa gitu. Mau nggak mau cake itu termasuk yang sangat sensitif sama rasa. Jadi sebisa mungkin kita masukin pengemulsi misalkan yang emang sesuai aja gitu. Apa? Gimana bilangnya? Misalkan kalau kita milihnya yang lebih lemah, mungkin dia lebih murah, tapi kita harus pakai 3 teaspoon, sedangkan ada efek samping rasanya, misalkan kayak gitu. Dan untuk TBM tuh lupa ada yang lebih kuning aja Mbak. Dia emang sengaja ngasih pewarna biar cake-nya tuh jadi yellow cake gitu. Karena di Indonesia, seenggaknya di Indonesia tuh banyak sponge cake yang memang ngejernya tuh ada warna kuning. Sedangkan sebenarnya aslinya sponge cake itu tidak warna kuning gitu. Banyak yang memang sengaja dibikin supaya bright gitu. Supaya kalau dipotong terus difoto kayak wah kuning gitu. Padahal nggak selalu sponge cake itu hasilnya warnanya bright gitu sih. Apalagi ya, paling itu. Kalau ragi, ragi jelas biologically dia biasanya di apa? Ya tadi baking powder aku udah jelasin ya. Nah, sisanya sebenarnya aku udah nyari di internet apa sih bedanya as in structure atau as in tekstur ya. Kalau pakai ragi bedanya apa sih? Kalau baking soda, baking powder sebenarnya nggak ada yang menjelaskan sangat jelas kalau di internet. Jadi aku hanya sharing hanya sharing pengalaman. Kalau pakai ragi, ada bau ragi yang jelas. Bau ragi itu sangat berbeda karena dia kan ada bau fermentasi ya, ada alkoholnya sedikit gitu. Dan nggak semua kue mau ada bau raginya kayak gitu. Dan kalau aku pribadi sih aku seringnya nemuin tuh kalau ragi itu, oh yang jelas ragi harus didiemin bedanya sama baking soda, baking powder karena dia kan harus bereaksi dulu baru ngembang. It need rest gitu. Jadi biasanya orang bilang kalau mau yang cepet kayak pancake atau waffle gitu ya pakai baking soda, baking powder aja karena nggak ada waktu juga buat raginya buat ngembang kayak gitu. Terus untuk baking soda, baking powder, nah yang aku rasain kalau pakai baking powder buat kue itu kesannya akan lebih bolu, kayak bolu gitu. Aku juga nggak ngerti kenapa, aku udah nyari penjelasannya tapi nggak pernah nemu sampai sekarang. Aku cuma ngeliat kayak kenapa resep ini pakai baking powder, kenapa ini pakai baking soda, kayak please explain, tapi kayak nggak ada penjelasan. Cuma kalau dari secara pengalaman untuk kita ngomong aja tentang martabak gitu ya. Martabak bolu itu kalau misalnya bentuknya mau kayak martabak marbol yang kayak agak lapis Bogor, yang apa sih? Ya gitulah ya. Itu pakai baking powder. Itu bentuknya akan lebih kayak gitu. Aku ngerasanya bentuknya kayak lebih bubbly, tapi nyebar gitu. Nah, kalau pakai baking soda, mungkin karena dia lebih strong. Baking soda tuh karena isinya memang cuma chemicals kan, dia lebih strong daripada baking powder. Begitu kita campur ke adonan, dia langsung keluar, kita langsung masak, jadi bentuknya tuh yang kayak lebih ngasih rongga lebih panjang, gimana sih? Ini bayanganku aja ya, aku juga memperhatikan sendiri kayak apa sih bedanya gitu. Cuma beda dari segi pembentukan bubble-nya, jadi cuma beda di tekstur. Sebenarnya hasilnya jadi-jadi aja, tapi aku pribadi aku agak sensitif sama tekstur bolu misalkan atau tekstur yang lebih kayak bika ambon atau tekstur yang kayak brownies tuh beda gitu. Jadi tergantung kita mau yang mana gitu. Terus
Kadang kalau lihat resep di YouTube kita bisa bikin cake tanpa baking soda. Ah, nanti slide-nya aku share aja ya, nggak usah di screenshot. Tapi oke, sebentar. Ini tadi juga nanya dalam bikin cake atau cookies apa bedanya pakai butter sama margarin? Mungkin kita bisa kesana aja. Udah jauh, aku bingung. Yang tadi aku kasih. Aku kasih nggak ya? Ini cake deng. Bentar. Wah, ini di laptop aku lupa. Oke, kata cookie. Ya, jadi kalau bedanya pakai butter atau margarin tuh, margarin jauh lebih moist. Ya, kalau kita lihat di sini, aku juga nggak pernah bikin eksperimen kayak gini, jadi aku ngeliat aja. Gitu, cuma karena memang butter kan mostly lebih solid di room temperature dibanding margarin. Ya, kita juga bisa tahu keluar dari kulkas mana yang lebih keras. Nah, itu berarti yang lebih solid, karena kalau butter memang dia jadi lebih tebel, kalau aku bilangnya. Rasanya lebih tebel, lebih compact gitu. Dan tapi jadinya lebih kerah. Kerah tuh lebih hancur. Kenapa? Karena fatnya lebih banyak, jadi dia nge-cut glutennya lebih tinggi gitu. Dibanding margarin, dia moist, tapi karena dia nggak segitu nge-cut glutennya, jadi dia tetap nggak sekerah itu, kerah tuh apa? Renyah gitu. Tapi dia membuat tetap ada air pockets-nya gitu. Karena dia masih ada glutennya, jadi masih ada ruang buat udaranya expand, terus pecah gitu. Jadi dia tetap ada air pocket. Sedangkan kalau butter, karena dia glutennya nggak terlalu kuat lagi, dia nggak sengembang itu. Tapi kalau memang itu yang dicari, misalkan kayak fudgy, brownies, atau apa ya, yang butter cake gitu, itu memang ya, memang dia maunya yang agak moist-moist, basah, lemak gitu ya, pakainya butter. Kayak gitu. Kak Ici, Ya. ini ada pertanyaan juga nih, satu. Dari Michelle, itu ditanya kalau soda kue diganti baking powder, itu boleh nggak, Kak? Nah, Maksudnya kalau boleh, ya, karena fungsinya sama gitu. ya, kalau menurut aku, jadi tadi aku juga udah baca, sebenarnya bisa diganti-ganti nggak sih? Sebenarnya dibilang bisa atau enggak, buat jadi kue mah bisa-bisa aja, pasti jadi kue. Tapi kompensasinya juga pasti ada. Nah, kalau baking soda itu memang, kalau aku baca di internet, dia lebih disarankan untuk yang memang adonannya udah ada asam dari sananya. Asam tuh kayak cream of tartar, atau emang lemon, atau ada buahnya. Tapi sebenarnya, bahkan tanpa ada asam dari luar kayak gitu tuh, memang adonan kita ada asamnya, kayak gula juga ada asamnya kayak gitu. Tapi memang baking soda tuh lebih strong aja. Tapi karena dia lebih strong, kalau misalkan kebanyakan makainya, dia akan ngasih efek samping rasa yang lebih apa, kayak besi, metalik gitu, metallic flavor gitu. Karena reaksinya itu tadi gitu. Jadi ada basahnya. Nah, kalau misalkan baking powder, dia lebih pelan, ngembanginnya lebih pelan, dan dia kan sebenarnya kandungannya udah campuran baking soda dan lain-lainnya, jadi memang dia secara rasa nggak terlalu berpengaruh itu. Dan apalagi kalau dia double aging kan, kalau dia double acting, kalau dia double acting, dia lebih cocok buat kue. Kalau mau bikin cake yang soft kayak sponge cake gitu, ya jangan maksa pakai baking soda. Bakal butuh lebih banyak, udah gitu rasanya jadi nggak enak kayak gitu. Terus Selanjutnya dari pertanyaan dari Mbak Mercy ya. Mercy ya. Saya pemula, peran putih telur dan tadi udah datang belum pas aku jelasin? Kayaknya tadi telat deh, belum datang. Oke. Mungkin bisa sekali lagi secara singkat dijelasin dikit kali ya. Oke. Wait. Oke, mungkin yang tadi nanya telur tuh kayaknya ada 2 deh. Ya, itu di situ kan. Bentar ya.
Sugar. Storage putih telur. Oh, storage putih telur. Udah nanti aja. Apa beda? Oke, jadi ini pertanyaan Mbak Mercy berarti ya. Jadi bedanya kuning telur dan putih telur, kalau kuning telur itu fokus ke lemaknya, kandungan lemak dan kemampuan dia buat mengemulsi. Jadi untuk dalam dunia baking, emulsi ini penting banget. Jadi emulsi ini gimana caranya kita bisa ngegabungin lemak dan air yang padahal nggak bisa nyampur gitu. Nah, si kuning telur ini dia punya kemampuan itu gitu karena dia kandungan si kuning telur ini bisa menyatukan air dan lemak kayak gitu. Dan disebutnya jadinya emulsifier. Nah, contohnya kayak apa? Contohnya dalam kayak pembuatan mayones. Kita bisa lihat di sini ada yang polar nih air nih. Jadi air ketemu lemak, air ketemu lemak ditambah si kuning telur yang memang punya kemampuan dua-duanya. Jadi kuning telur bisa nempel ke air, bisa nempel ke lemak, akhirnya dia bisa mencampurkan itu bisa jadi mayones kayak gitu. Dan nggak semua ingredients punya kemampuan ini. Kayak putih telur nggak bisa. Putih telur nggak punya lemak dan nggak punya si kemampuan emulsify ini. Nah, jadi apa yang menarik dari putih telur? Bentar. Kalau putih telur, kita fokusnya ke foam. Jadi putih telur itu karena 90%-nya adalah air dan sisanya protein. Dan kalau tadi di awal dijelasin, aku jelasin sedikit lagi ya. Jadi protein itu punya kemampuan juga buat nempel ke air dan air tuh kita sebutnya polar ya. Polar dan non polar. Berarti air dan lemak gitu. Yang biru-biru ini itu tuh bagian dari protein yang suka nempel sama air. Bagian yang hijau ini justru bagian protein yang nggak suka, dia akan menjauh terus dari air. Nah, saat kita whisk, kita aduk, protein yang tadinya tuh bentuknya bola-bola gitu, jadi terdenaturasi atau jadi strand, jadi benang-benang panjang, dan berarti bagian yang suka dan gak suka airnya jadi nyebar di mana-mana. Kayak gitu. Dan begitu kita masukin udara ke dalamnya, dia jadi bisa ngikat lemak dan air di sekitarnya, protein dan air di sekitarnya, dan jadinya mengembang kayak gitu. Dan ini yang kemampuan yang nggak dimiliki sama kuning telur. Kuning telur juga bisa ngembang sebenarnya karena dia punya fat juga, tapi nggak sengembang putih telur karena kandungan airnya tadi. Kayak gitu sih paling ya. Dan si putih telur sendiri bisa dipakai buat pengembang. Jadi zaman dulu sebelum ada baking soda atau baking powder, memang pakainya putih telurnya aja dibanyakin gitu, karena kemampuan putih telur untuk jadi foam kayak gitu. Semoga menjawab ya Mbak Mercy. Gitu. Terus Mas Ilham beda ovalet sama SP. Oh salah, efek tangan manusia ke adonan. Wah. Nah, ini aku gak nulis, tapi ini sangat penting. Jadi ada dua tangan. Ya, ada dua tangan. Dua tangan, kiri kanan. Tangan dingin atau tangan panas. Tangan panas itu buat roti, buat donat. You need a warm hand. Maksudku kayak, kalau kalian nonton Yakitate Japan, kayak, wah, mungkin ada itu harus hangat, semakin hangat ruangannya, tangannya, itu akan semakin mudah bagi raginya buat bekerja, karena ragi butuh temperatur. Karena ragi itu dia hidup di suhu 30 derajat ke atas gitu. Jadi dia baru mulai menghasilkan CO2 saat suhunya hangat. Makanya kenapa kalau di Indonesia biasanya paling sering ya di rest ya adonannya terus tutup pakai kain anget. Nah, itu tuh karena untuk ngasih temperatur itu. Dan tapi untuk negara seperti Indonesia yang sangat yang anget itu gampang jadinya sebenarnya bikin roti. Bedanya kalau bikin pastry kayak pie itu butuh tangan dingin. Gitu. Untuk pie kita butuh butter yang cold butter, bahkan bukan room temperature butter lagi. Dan dicampurinnya pun pakai ice water. Jadi kenapa? Karena supaya menahan si adonannya itu tetap kokoh, tetap solid, begitu dibakar langsung crunch gitu. Jadi dia nggak sempet leleh dulu. Nah itu yang penting juga dari tangan kalau bikin pie, jadi beda gitu. Aku pribadi kalau mau bikin pie ya ruangannya harus didinginin dulu gitu. Terus kayak gitu sih. Sebenarnya kalau tangan kayak aku bikin apa ya? Kalau di Jepang lagi winter gitu mau bikin roti juga susah sebenarnya kayak karena
dingin. Jadi sebenarnya tergantung kondisi juga. Kayak gitu. Oh, masih sama Mbak Ima. Oh, iya. Oh, Mbak Ima, lo Mbak Ima. Terus bedanya Ovalet sama SP. Nah, enggak sih sebenarnya kalau bedanya, kalau aku pribadi, aku udah cari-cari karena nggak pernah ada penjelasan kontennya bahkan apa gitu kandungannya. Jadi aku kayak nggak bisa nentuin apa sih sebenarnya bedanya. Kalau aku nyari, dan biasanya kalau masalahnya udah kayak gini, masalah merek gitu, aku nyarinya lebih percaya ke blog ibu-ibu. Biasanya aku cari tuh ibu-ibu yang ngobrol kayak kayak apa namanya, kayak forum ibu-ibu gitu. Ibu mending pakai Ovalet apa SP ya Bu gitu. Biasanya nanti mereka bahas tuh di situ kayak Bu mending ya Ovalet aja Bu atau SP aja. Nah biasanya mungkin malah aku lebih percaya dari pengalaman kayak gitu. Ada yang bilang bagusan Ovalet Bu, kalau buat bikin apa bagusan SP Bu kayak gitu. Tapi apa alasannya kenapa sampai sekarang aku nggak tahu karena Ovalet SP sendiri ini memang cuma ada di Indonesia sampai sekarang. Di sini aja aku nggak nemu emulsifying agent yang similar gitu ke Ovalet, SP, TBM gitu. Namanya kepanjangan TBM sama SP aja apa aku kayak nggak tahu gitu. Jadi kayak apa ya mungkin itu memang merek dagang kayak gitu sih. Kalau aku pribadi belum bisa menjawab mungkin ya kayak apa sih bedanya gitu. Harganya sih beda sih Mbak kalau nggak salah, jadi ya mungkin dari situ juga. Terus Mbak Syaza pengalamannya cari substitusi bahan halal di Jepang. Oke, kalau substitusi bahan halal mungkin yang paling khawatir halal itu kalau aku pribadi itu pasti gelatin. Itu nomor satu sih. Tapi aku pribadi jadinya jarang banget pakai gelatin ke semua produkku. Jadinya bahkan mending nggak bikin sama sekali deh kue yang harusnya pakai gelatin. Karena udah nyari kemanapun, di Amazon, di Rakuten, Kansub, Biomu, Profood gitu, nggak ada gelatin fish. Jadi kalau di Indonesia itu gelatin pakainya fish atau gelatin ayam gitu. Kalau yang gelatin ya. Nah itu tuh di sini tuh nggak ada. Aku nyari gelatin fish juga nggak ada. Jadi satu-satunya penggantinya hanya agar dari apa seaweed atau ya itulah agar-agar kayak swallow gitu kan. Nah bedanya tapi agar tuh jauh lebih keras daripada gelatin. Jadi sebenarnya dari segi tekstur nggak akan segitu miripnya. Kalau aku nyari di internet, tapi misalkan agar tuh half of gelatin gitu. Misalkan gelatinnya disuruh 1 teaspoon, agarnya pakai setengah teaspoon aja kayak gitu. Tapi tetap dari segi tekstur jadi beda banget sih karena memang gelatin tuh bukan agar sebenarnya gitu. Aku lupa nggak nyari tapi ya itu berbeda kayak gitu. Terus paling aku nggak pernah aku shortening, selalu nyari shortening palm atau kelapa sawit, dan aku jarang juga sih karena itu dia aku kan nggak suka banget makanan yang terlalu fatty gitu, yang terlalu berlemak, sedangkan shortening itu 100% lemak. Jadi aku pribadi nggak suka banget bikin buttercream, maaf aja. Jadi aku nggak pernah hampir nggak pernah nge-coating kueku pakai buttercream karena aku nggak suka gitu. Jadi memang aku menghindari yang kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau shortening alhamdulillah di Jepang banyak yang palm walaupun mahal banget, tapi ada gitu. Terus kalau butter, aku pribadi butter nggak terlalu ini sih. Ada kan sekarang baru keluar tuh butter halal gitu. Tapi harganya 3 kali lipat butter biasa. Tuh, jadi biasanya aku nyari aja di di Facebook kayak Halal Japan gitu, butter mana yang aman, kayak gitu-gitu. Dan sebenarnya butter sendiri tuh aku taunya sih nggak serentan itu buat jadi haram, ngerti nggak sih? Maksudnya aku nggak tahu apa yang masuk ke situ, atau mungkin nyokazai atau shortening kayak gitu-gitu. Tapi aku makanya seaman mungkin sih nyari butter yang memang dibolehin di Halal Japan walaupun nggak ada logo halalnya. Kalau margarin, aku biasanya di sini pakai corn soft aja yang memang base-nya vegetables kayak gitu. Sama ada sih namanya apa tuh aku lupa. Ada di websitenya si Facebook Halal Japan tuh ada kok margarin yang boleh kayak gitu.
Pengalaman bikin cake atau roti gluten free nggak ada. Karena aku tidak alergi to gluten dan aku walaupun aku sok-sok sehat tapi aku tidak pernah menganggap gluten itu jahat sih. Gitu. Jadi kayak pernah nggak ya bikin gluten free? Kayaknya nggak pernah sih. Nggak pernah yang bener-bener bikin, tapi kalau baca-baca penasaran nyari memang ada, dan mostly mereka jadinya ke almond flour, ke tepung almond, tapi itu mahalnya kan luar biasa. Kayaknya saya lebih sayang uang saya daripada kesehatan saya untuk itu gitu. Jadi terus Mbak Mega, ini Kak Mega ya? Bukan Mega KPO ya deh. Kemarin aku bikin donat pakai air hangat, hasilnya lebih soft daripada pakai air biasa. Ini pakai ragi nggak? Kalau pakai ragi tentu saja. Terus bikin bakpao lebih berhasil pakai air biasa. Oh, berarti pakai ragi ya maksudnya. Tentang temperatur air apakah? Oke. Jadi aku Kamega ya. Aku sebenarnya nggak pernah bikin bakpao, Kak. Tapi bakpao itu kan dikukus, gitu kan. Kalau aku ngelihatnya langsung dari secara ini aja sih, secara reaksi aja gitu. Kalau donat, karena kita harus langsung, kita kan ngadon pakai air hangat di luar, terus langsung dibakar, dipanggang atau digoreng. Which is udah nggak ada lagi air di situ. Itu menghilangkan air semua. Maksudnya langsung di-cut, fat semua langsung ngeras, gluten langsung ngeras kayak gitu. Sedangkan kalau bakpao, karena pakai air biasa dan begitu masuk ke kukus kan it's humid gitu. Bahkan di dalam kukusan sebenarnya memang itu air hangat lagi gitu. Jadi menurutku mungkin ngaruh justru ke proses itunya juga sih. Memang cara masaknya berbeda kayak gitu. Mungkin itu. Ya gitu ya Kak Mega ya. Mungkin kalau jawaban aku. Terus Desita, kalau yang bikin lembut krim itu yang mana ya kuncinya? Nah, kue krim yang enak itu berarti buttercream, udah aku jawab. Jadi whipped cream itu sangat tidak enak. Whipped cream itu kesalahannya mungkin hanya manis. Iya ada instant whipped cream yang manis. Di Indonesia tuh manis banget whipped cream kayak Roselle, kalau yang tahu ya. Itu manis-manis banget. Tapi kalau di Indonesia sendiri whipped cream aku cuma pakai Anchor atau Elvir, yang itu mahal banget tapi memang dia kandungan fatnya bagus. Terus kalau di whip itu gulanya sedikit, nggak ada aftertaste yang aneh kayak gitu. Nah, kalau whipped cream itu sebenarnya nggak akan ngasih rasa enak. Kalau misalkan beli kue yang krimnya enak itu berarti buttercream. Dan buttercream memang pasti enak karena isinya adalah oil, greasy oil gitu. Dan persen fatnya sebenarnya yang berbeda. Kenapa sih kue kok pakai buttercream? Karena ini aku sebenarnya jadi sharing. Ini aku membahas lama sama Malik kayak kenapa sih orang rela bikin kue yang nggak sehat dengan konten fat yang sangat tinggi hanya biar dia bisa stay in room temperature dan dihias. Jadi sebenarnya kenapa zaman sekarang pakai buttercream itu hanya untuk dihias. Kalau nggak mau dihias, kalau nggak mau dihias, sebenarnya orang nggak terpaksa kok harusnya pakai buttercream. No one wants to eat buttercream actually. Itu hanya untuk hiasan gitu. Jadi kalau memang mau ngeganti, misalkan tetap butuh yang kuat di room temperature, tapi nggak bisa pakai whipped cream, pengen dihias, biasanya jawabannya adalah cream cheese. Gitu. Cream cheese dia lebih kokoh daripada whipped cream, tapi dia ngasih rasa yang masih lebih mild daripada butter. Gitu. Tapi again itu mahal. Gitu. Terus Mbak Syaza, Mbak Ici kan sering bikin kue kering menyisakan putih telur, ya Mbak, tahu aja. Nah, storage putih telur yang baik supaya masih bisa terpakai. Ini sharing yang jujur atau enggak nih? Kalau yang jujur, jadi sejak corona ini kan aku bikin kue kering kan karena corona ini kan, karena aku bosan terus bikin, terus putih telurnya bisa sampai 3 mangkok. 3 mangkok, terus kayak aku bingung. Akhirnya aku diet. Akhirnya aku jadiin putih telur itu buat ganti nasi putih aku.
Jadi aku dietnya kayak gitu. Jadi ini jujur, kalau jujur sharing apa yang terjadi saat ini padaku adalah selama aku bikin kue kering, aku makan nasinya pakai putih telur. Gitu, terus aku sekalian diet karena corona, terus olahraga, terus jadi semangat. Tapi kalau untuk storage sendiri, setauku putih telur bisa asal di wrap airtight gitu di kulkas, tapi tetap nggak akan bisa bertahan lama. Maksudnya sooner or later you have to use it gitu. Karena kalau nggak kulkasnya makin penuh sama putih telur. Dan mungkin cara aku satu-satunya adalah ya bikin by product yang memang pakainya putih telur, misalkan bikin meringue sekalian, bikin makaron, bikin chiffon kayak gitu. Tapi kalau nggak mending buang. Tapi perhitungan harganya harus tetap full telur gitu. Gitu. Semoga menjawab ya Mbak Syaza. Terus apa lagi? Kafanani, mamaku kalau bikin roti kukus suka pakai macam-macam air. Misal air Sprite, kadang air Fanta putih, ya itu. Bukan Kak, kalau air Sprite atau Fanta putih itu buat ngegantiin baking soda. Dia sebenarnya buat leavening, bukan emulsinya. Dia buat ngasih, jadi soda kan CO2 isinya. Jadi sebenarnya intinya kayak ngasih CO2 lebih cepat daripada harus chemical reaction antara baking soda dan acid itu. Gitu. Terus ya kalau air doang, air kelapa, Sprite itu, kalau air kelapa itu rasa kayaknya, karena air kelapa nggak ada fatnya. Air kelapa itu kayak rasa, kalau air Sprite atau Fanta putih itu buat leavening, buat pengembang. Biasanya, kemarin aku nanya mama apa ya, bikin apa ya yang pakai soda, aku lupa. Enggak, pakai air soda gitu, aku lupa, pakai Sprite. Kalau santan sama susu itu buat emulsi, ya. Terus Mbak Tika, Ci sore nggak ngeh, jadi Ci biasa ngeganti si buttercream itu sama cheese cream. Iya, aku sih enggak. Tapi aku tahu orang melakukan. Maksudku, buat apa dulu? Misalkan fungsinya buttercreamnya buat hiasan, iya mending diganti cream cheese aja. Gitu. Misalkan buat frosting di atas muffin, atau buat ya frosting di luar gitu. Yang buat apa namanya, frosting cake. Kalau nggak suka buttercream karena teksturnya, greasiness-nya gitu, mending cream cheese aja. Mending jadi pakai cream cheese di whip. Jadi dia tetap light. Jangan cream cheese langsung ditaruh gitu. Cream cheese di whip dulu sampai dia fluffy, terus nanti baru di squeeze itu dia tetap whole shape. Kayak gitu. Iya betul, biar nggak enak. Kayak gitu. Tapi aku sebenarnya juga akhir-akhir ini lagi belajar, masa sih nggak ada buttercream yang lebih, atau frosting ya, frosting cakes yang tahan suhu ruang tapi yang lebih edible gitu, yang lebih diterima oleh orang. Jadi nggak cuma sekedar, sebenarnya aku pribadi nggak suka ya Kak, kalau kayak gitu mah nggak bisa diapa-apain. Itu di squid juga nggak bisa Kak, harus di whip dulu. Nah jadi kadang kita tahu kalau misalkan pas kita kecil kita suka dibeliin kue ulang tahun yang buttercreamnya di mana-mana, padahal anaknya nggak suka gitu. Kita cuma ngambil, kita juga nggak makan, jadi cuma makan sponge cake-nya, buttercreamnya disisihin, dan aku nggak terlalu suka itu gitu. Jadi aku sampai sekarang masih nyari, masih nggak ada frosting yang lebih aman. Jadi sebenarnya ada beberapa frosting tuh ternyata meringue itu bisa jadi frosting, putih telur di whip itu bisa jadi frosting. Itu mereka sebutnya Italian frosting atau French frosting gitu. Terus kuning telur bisa jadi frosting, jadi lebih ke arah kita membuat dia sebagai custard gitu, atau pastry cream buat ngerasin doang biar dia hold di suhu ruang gitu. Terus nanti dia jadi krim. Dan tenang saja itu matang. Aku awalnya takut kayak, bikin frosting pakai whipped cream kagak dimasak dong gitu. Ternyata memang dalam prosesnya jadi jauh lebih ribet karena saat dia di whip itu harus dalam keadaan setengah matang, kayak aku bingung jelasinnya. Jadi mereka di whipnya sama gula panas, kayak ada temperaturnya gitu, kayak harus berapa derajat sirupnya dicampur sama egg whites, makanya foamnya nanti ngehold kayak gitu. Aku juga baru mau nyoba sih, belum bilang balik, tapi cuma aku
aku mau nyoba, tapi kayaknya itu memang agak lebih tricky karena harus hati-hati sama temperaturnya, ketinggian yang nggak jadi, kerendahan juga nggak jadi kayak gitu sih kalau butter. Udah ada yang mau nanya lagi? Ini jam berapa sih? Oh iya, halo Hafiz, baru masuk lagi? Oh, Iya, baru tadi. ya, ya. Aku tadi udah bahas Hafiz satu slide sendiri. Nah, baru bangun. Dah, ini ya tentang mereng ya. Jadi, oke. Jadi untuk mereng sendiri, aku jelasin sedikit aja kenapa bisa jadi mereng. Karena si protein dari egg whites-nya itu mempertahankan si air bubble-nya supaya nggak keluar, supaya nggak leaves kan, nggak escape. Jadi makanya kenapa mereng tuh bisa pas di whip, bisa ngembang. Nah, permasalahannya adalah walaupun dia ngembang, tapi nggak selalu mereng tuh langsung stabil. Jadi makanya kenapa mereng itu selalu disarankan buat di whip sama crystallized sugar. Malah disaraninnya bukan powdered sugar gitu. Jadi pakainya biasanya castor sugar. Kenapa dia bisa ngestabilin? Soalnya si air pocket bubble yang tadi itu dilindungin sama gula. Jadi gulanya kan dissolve di water, terus ngasih apa lapisan yang viskos, yang kental, jadi si udaranya tuh nggak bisa keluar. Nah itu jadi ngetahan supaya udaranya nggak escape dari mereng yang udah kita whip gitu. Dan kalau kamu juga pasti tahu ditambahin, suka dikasih saran nambahin acid kan, kayak cream of tartar atau vinegar atau lemon juice, itu karena si asamnya itu ngebantu proteinnya untuk tetap terdenaturasi, untuk tetap jadi open strand gitu, biar dia bisa ngelindungin air pocket bubble-nya gitu, biar dia nggak collapse. Nah, yang rule of thumb bikin mereng adalah jangan pernah pakai bowl plastik, jangan pernah pakai mangkok plastik. Gitu. Karena mereng itu sangat sensitif sama adanya fat, oil, grease gitu. Kenapa? Karena si fatnya itu bakal lebih senang nempel sama protein. Jadi nanti dia pecah, udaranya bakal flat, escape kayak gitu. Dan mangkok plastik itu kalau kalian nyuci juga kalian pasti sadar mangkok plastik tuh nggak pernah sebersih itu, nggak kayak nggak bisa cicit gitu sih, kayak nggak clean karena dia punya kemampuan juga buat nempel sama grease atau oil. Nah itu yang bikin gagal. Aku pribadi aku paling suka whisk mereng itu pakai kaca. Itu kan aku lebih yakin dia bersih atau enggak. Kalau nggak ada kaca, pakai stainless steel juga nggak apa-apa, tapi harus yakin itu kering dan bersih gitu. Malah direkomendasi sebenarnya kalau di internet pakai copper bowl, apa sih, mangkok tembaga, tapi itu kayak muri banget nggak sih? Kayak kita nggak perlu beli koper tembaga cuma buat bikin mereng kayak gitu. Terus pakainya telur di temperatur ruang ya, jangan yang dingin, biar dia udah ready untuk denaturasi dan whip gitu, over whip. Dan jangan kelewatan, karena yang kita mau adalah hanya mendenaturasi si proteinnya jadi strand, bukan ngehancurin. Jadi kalau kita terlalu lama nge-whip-nya, si strand-strand protein tadi itu bisa collapse, bisa putus, terus malah mereka langsung clumpy gitu, dan nggak bisa balik lagi. Kayak gitu. Gimana Hafiz? Iya, jangan lama banget, sampai kalau aku sih, ini aku nggak bahas di sini, cuma dalam whipping, itu ada namanya soft pick, stiff pick, ya gitu, soft pick sama stiff pick sih intinya. Jadi kayak ada caranya gimana ngebedain soft pick dan stiff pick kayak gitu. Kayak kalau soft pick itu kalau nggak salah, kalau kita ngedrip adonan kita bentuk 8, kita ngedrip adonan kita bentuk 8, dia nggak hilang dalam 3 detik, 2 detik, kayak set gitu. Terus lihat kalau bentuknya masih 8, itu berarti udah nyampe soft pick kayak gitu. Nah kalau misalkan stiff pick itu adalah saat kita balik dia nggak jatuh. Kalau kita tarik ke atas, si peaknya tuh nggak, ya puncaknya nggak ngedrop kayak gitu. Nah kalau aku biasanya untuk mereng sampai sebelum stiff pick sih. Jadi kadang
ini juga sebenarnya harus pengalaman sendiri. Jadi kadang kita selalu ngerasa belum stiff peak nih, masih turun nih gitu. Tapi ternyata udara tuh juga ngaruh. Kalau kamu diemin aja lama dikit, aduk pelan, itu dia akan nge-stiff. Cuma folding doang, misalkan udah mulai naik tapi turun dikit gitu. Stop aja, mending stop, terus folding dikit, terus cek lagi. Karena aku pernah begitu aku whip, masih turun nih, aku whip lagi gitu, ternyata kelewatan. Jadi mending sebelum udah stiff berhenti aja gitu. Terus sisanya di fold sendiri, fold sampai cukup gitu. Kalau kita maksa harus pakai mixer, biasanya kelewatan gitu. Gimana, Fis? Ya, paling gitu sih. Lagi ya. Udah. Ada yang mau nanya lagi? Udah. Share. Oke, silahkan. Masih ada yang mau bertanya? Atau mau sharing juga nggak apa-apa. Sama-sama, Hafiz. Paling kalau ada yang mau nanya, tanya aja ya. Paling aku share sedikit. Oh ya, Mbak Mercy. Ya udah, aku share sedikit dulu. Mungkin kayak misalkan tentang bantet gitu. Aku pribadi tuh sering banget bikin kue bantet. Maksudnya kayak kebantetan kue itu adalah common mistake yang sebenarnya itu umum kok gitu, maksudnya nggak memalukan ya. Dan biasanya permasalahan utamanya adalah overfold, overmix tuh udah pasti jelas. Kenapa? Karena kita nggak mau glutennya itu terlalu kuat sebenarnya. Katanya kesalahan dari overmix, selain kita ngebiarin, selain kita accidentally gitu membuat udaranya lepas, kita juga membuat glutennya makin kuat karena si terigunya makin ketemu air gitu. Jadi makanya kenapa kalau kita biasanya kan dalam resep yang didahulukan adalah telur dan gula. Whip dulu, gitu. Terus pokoknya wet ingredients dulu. Telur, gula, whip dulu, terus masukin susu misalkan, atau melted butter, atau softened butter gitu. Baru abis itu dry ingredients, dan itu nggak boleh sama sekali di mix kalau aku ya, nggak boleh di mix pakai mixer. Jadi mending kalian, makanya kenapa nggak boleh males nge-sieve atau nge-ayak terigu sebelum kalian masukin gitu. Jadi apalagi kalau misalkan kalian campurin cocoa powder gitu sama terigu, tuh mending pas masih dry, abis di sieve kalian whisk dulu si terigu sama cocoa powdernya, baru nanti masuk ke adonan basah, terus tinggal di fold pakai spatula, hanya sampai kelihatan well mix, maksudnya nggak yang dikocok, bentuk disebutnya bukan mix, bukan whisk, tapi fold gitu, di folding baru langsung masuk ke oven, dan ovennya harus udah panas, harus udah sesuai temperaturnya, karena kalau enggak dia bakal bantet tetap. Jadi banyak sih kayak harus cepet panas, jadi dia langsung rise stiff gitu. Kalau misalkan temperaturnya sempat turun, udaranya keburu keluar duluan sebelum adonannya ngeras. Kebayangkan? Jadi kan dia harus ngembang dulu sambil udaranya mau expand, dia stretchy gitu, dia ngembang, terus dia harus udah panas ovennya biar saat dia ngembang, cake-nya tuh bisa mateng gitu. Permasalahannya adalah cake-nya belum mateng, udaranya udah lepas, kayak gitu-gitu. Terus Mbak Mercy, kalau pengembang dikombinasikan efeknya gimana? Ragi baking powder. Beberapa resep ada yang kayak gitu sih, pakai ragi terus pakai baking powder. Hah? Baking powder, baking soda. Sebenarnya itu additive effect aja gitu sih. Maksudku, kalau ragi dia ngembangin sebelum dia masuk oven kan. Maksudnya dia ngembang saat dia sedang di rest. Begitu masuk oven, ya ragi, ya begitu aja. Ragi kan mati. Begitu masuk oven, dia nggak akan produce CO2 more than that lagi gitu. Jadi baking powder yang tadi punya kemampuan buat ngelepasin CO2
saat panas jadinya double, jadi 2 kali gitu. Dia adonannya ngembang, begitu masuk oven naik lagi kayak gitu. Tapi tetap over leavening juga nggak bagus, karena kalau ternyata si struktur gluten yang memang tidak kuat itu untuk dikembangin, dia bisa kolaps gitu loh. Kebayangkan kalau misalkan kalian punya balon, karet balonnya juga nggak sekuat itu, tapi dipaksa isi udara, dia bisa pecah juga. Kayak gitu, jadi tetap harus sesuai. Gitu, terus Mbak Alin, kalau bikin kue pakai microwave, aku udah pop-up. Kalau bikin kue pakai microwave, aku pernah kok bikin kue pakai microwave. Jadi sebenarnya microwave di situ cuma ngasih heat untuk heat sama kayak oven. Bedanya microwave itu kan cara dia kerja itu molekul air, aku lupa, memecahkan molekul air gitulah. Jadi cara kerjanya itu beda sama oven gitu. Kalau oven tuh beneran purely heat dari convection heat. Jadi bisa api. Aku sukaan oven api, oven gas gitu. Atau kayak oven listrik tuh dari rod besi yang dipanaskan kayak gitu. Nah, bedanya sama microwave, dia pakainya gelombang elektromagnetik dan hanya mentarget air sebenarnya. Jadi kita kalau bikin kue di microwave, sebenarnya kita rely on kemampuan air memanas, terus manasin sekitarnya. Manasin telur lah, manasin tuh maksudnya mengcook terigunya dan sebagainya. Makanya bisa, kalau dibilang bisa, tapi secara tekstur akan berbeda kayak gitu. Karena memang cara pemanasnya pun berbeda. Kayak gitu. Oh iya, makasih Hafiz ya, naikin vibrasi air. Karena si elektromagnetiknya memang target gitu. Ya maaf aku nggak paham. Gitu. Terus, makanya kenapa kalau misalkan kita manasin misalkan pizza atau apapun di microwave, terus tetap pengen moist, kalian masukin segelas air supaya yang ditarget sama gelombang elektromagnetik microwave-nya nggak semua air yang ada di pizza kita. Jadi dia nggak terlalu kering. Jadi dia juga target air yang di gelas gitu. Jadi dia tetap keep moist. Pernah lihat orang bikin kue pakai adem sari. Karena adem sari ada sodanya, ya bisa-bisa aja sih. Menurutku nggak hoax juga. Karena adem sari ketemu air tuh, terus dikocok jadi soda kan. Ya mungkin memang dia iseng aja, dia nyari semua soda powder yang ada gitu, bisa aja sih kayak gitu. Cuma aku nggak pernah nyoba juga. Rasa jeruk berarti ya? Adem sari rasa apa sih? Ya itulah. Waterfall. Rasa waterfall. Gitu. Udah sih paling kalau dari aku, kalau misalkan ada yang mau nanya lagi silakan. Oh, Mbak Tika. Oh, berlaku buat oven microwave. Iya. Rexodon atau CDE. Ide bagus sih, Fis. Sebenarnya pakai redoxon. Redoxon apa? Redoxon vitamin C, tahu nggak yang dimasukin, yang tablet dimasukin ke air. Iya. Mau dibilang bisa aja sebenarnya. Oh, CDR ya, bisa aja. Tapi tujuannya kayaknya udah bukan buat dimakan sih, buat eksperimen. Kalau enak, alhamdulillah. Gitu. Kalau nggak enak ya udah. Gitu. Terus Mbak Tika pernah bikin kue tapi luarnya udah gosong, dalamnya masih belum matang. Ya, pakai oven microwave. Iya, aku pernah pakai oven microwave. Oh, ini oven microwave kan hitungannya? Ya, sebenarnya jadi jadi di Jepang, nggak di Jepang doang sih. Dulu itu nggak ada yang namanya microwave oven. Adanya microwave dan oven. Gitu. Dan microwave itu jelas buat manasin makanan karena yang tadi dia mentarget air, dia manasin molekul air dan memanaskan sekitarnya. Karena tahu di makanan pasti ada molekul air dan dia pakai elektromagnetik untuk itu. Tuh, tapi terus orang bikin microwave oven di mana menurutku nggak sebeda itu. Mungkin dia membuatnya ada convection, aku nggak ngerti, tapi kayaknya merek dagang juga aja sih, karena memang sebenarnya bisa bikin kue di oven, bikin kue di microwave gitu. Dan
Tapi kalau kalian perhatiin, jarang microwave oven bilang bisa bikin cake. Biasanya microwave oven bilang bisa bikin pizza. Ya nggak sih? Atau mug cake kayak gitu. Atau pokoknya nggak semua jenis kue itu bisa. Gitu. Jadi sebenarnya bukan salah bahan sih. Kalau di luarnya udah gosong keras, dalamnya belum matang tuh menurutku karena memang dia tidak ada konveksinya nggak baik gitu. Kenapa convection oven tuh bagus untuk bikin kue karena dia merata kayak gitu sih. Dan bahkan untuk bikin kue sendiri itu banyak kayak harus api atas, api atas bawah. Terus ada misalkan mau bikin cake semacam Japanese cheesecake gitu, malah harus pakai ada yang di tim. Jadi kamu masukin air sebaskom air, satu tray air, terus si adonanmu dimasukin di air, ditaruh di dalam air terus di oven. Kenapa? Supaya panas dari ovennya dikonveksi dulu, maksudnya dialirin ke air dulu, baru nyampe ke adonannya itu pelan. Jadi luarnya nggak akan gosong duluan, jadi pelan gitu dari dalam keluar. Gitu. Jadi sebenarnya banyak cara memang banyak, bahkan nggak cuma tentang adonan, how it bakes juga sebenarnya penting kayak gitu sih. Ada yang nanya lagi. Kalau bikin bolu kukusannya harus panas juga atau dari dingin nggak apa-apa. Menurut aku nggak pernah bikin bolu kukus, tapi aku pernah lihat mamaku bikin. Dan kalau aku pribadi sih aku selalu merasa bikin kue itu mending selalu udah panas, udah sesuai sama suhunya. Karena kembali lagi kalau makanya kenapa kita penting juga untuk belajar chemistry-nya, karena kita jadi bisa kebayang reaksinya gitu. Kalau misalkan kita mulai dari dingin, sama kayak tadi misalkan udaranya udah jadi pelan gitu, terus udah mau agak matang padahal udaranya belum expand misalkan, jadi dia nggak akan ngembang atau sebaliknya kayak gitu sih. Intinya ngembangnya nggak terjadi dengan baik. Ini aku juga share sedikit tentang martabakku lah buat teman-teman yang tahu aku bikin martabak. Jadi yang paling penting dari aku bikin martabak itu bukan adonannya. Kalian selalu nanya kayak resepnya apa, dan aku udah kasih ini loh resepnya, tapi kalau masih gagal tuh jadi bahkan dari adonan yang sama aku bisa gagal berkali-kali juga gitu. Hanya karena aku nggak memerhatikan panasnya pan. Jadi kayak aku udah harus tahu kapan itu adonan dituang, kapan sepanas apa apinya, terus kapan apinya dikecilin, kapan diangkat, dan itu tuh paling ngaruh sama pembentukan air pockets atau gelembung-gelembung tadi itu yang pengembang lah kayak gitu. Jadi udah mau masukin banyak banget baking soda, tapi kamu mulai masak martabak dari api 0, api kecil nggak akan jadi. Atau misalkan udah masukin banyak baking soda, tapi kamu mulai apinya terlalu panas, tetap nggak akan jadi. Jadi semua harus sesuai kayak gitu sih. Gitu terus dan itu mungkin juga pasti applied untuk semua sih, termasuk kukusan. Itu kayaknya di microwave ovennya, soalnya pernah coba gosong atas bawahnya nggak matang, padahal itu makaroni. Iya, jadi makanya kenapa oven bahkan disebutnya convection oven, karena mereka memastikan heat-nya terkonveksi dengan baik di dalam. Jadi memang ada bahkan makanya kenapa aku paling suka sebenarnya ini sih oven gas, karena api itu lebih alami gitu, api gitu. Maksudnya kalau rod, kebayang nggak sih kalau kalian tahu oven, aku sekarang di sini pakainya oven listrik sih, tapi jadinya karena rodnya cuma dua rod di bawah, 2 rod di atas, terus mereka kayak pemanas kamar kan, kayak heater di rumah kalian kalau misalnya yang pakai besi, dia tuh memanas sebenarnya radial gitu, cuma di daerah situ gitu. Jadi kadang kue yang aku taruh tepat di atas rod besi akan matang lebih cepat daripada kue yang agak geser sedikit gitu ke depannya misalkan. Dan itu nggak rata. Sedangkan kalau oven gas, kayak aku kalau di Delci Patisserie itu pakainya oven gas. Gas tuh dia pakainya pipa yang di pipanya tuh ada bolongan api semua. Nah, itu semuanya api gitu. Jadi dia lebih rata dan api juga panasnya kan lebih
konveksi gitu. Api itu kalau punya kemampuan untuk menyebarkan panasnya tuh convection gitu. Jadi ke segala arah kayak gitu sih. Terus martabak pakai kompor ngaruh juga, apa malah lebih bagus? Kompor LH. Oh. IH, Aku nggak, iya. Aku nggak punya kompor kayak gitu sebenarnya. Tapi jadi aku nggak bisa bilang ya secara praktikal itu berhasil atau enggak. Cuma yang penting adalah panasnya gitu. Sebenarnya aku nggak pernah juga pakai IH. Jadi aku nggak IH stove gitu, aku nggak pernah pakai. Jadi aku nggak tahu kemampuan dia dalam mengkonveksi panasnya misalkan merata atau enggak, dan mempertahankan panasnya di suhu segitu terus, atau sebenarnya karena dia elektromagnetik dia naik turun misalkan. Aku nggak paham, cuma yang penting dari martabak itu panasnya harus tepat sih gitu, dan ditahan gitu. Udah sih paling ya. Kalau dari aku sih mungkin lebih senang kalau ada yang nanya aja sih, karena aku nggak bisa jelasin semuanya kalau per kasus. Oke, makasih banyak Kak Ici untuk sharingnya dan udah jawabin pertanyaan dari para peserta ya. Iya, kayaknya ya, mungkin kalau ada salah-salah kata mohon maaf, dan nanti aku coba ini ya, save si PPT-nya kali kalau ada yang mau presentasinya kayak gitu. Sebelum kita tutup sesi kelas hari ini, kita foto dulu kali ya. Boleh. Aku stop share ya. Ya, di stop sharing screen-nya. Terima kasih. Balik ikut. Untuk peserta lainnya boleh tolong dinyalakan sebentar videonya, kita akan foto bareng-bareng. Oh, bisa. Gimana? FN. Langsung aja. Kak Fanani di lab nggak, Kak? Kak Fanani di lab nggak? Di rumah, baru mau ke lab. Oh iya, aku juga. Oke. Udah. Foto? Oke. Boleh, bisa tolong fotoin nggak di situ, Kak? Iya, boleh. Oke. 1, 2, 3. Oke. Nah, dicek dulu. Kasih ke aku aja ya. Oh iya udah. Udah, Jo. Udah. Oke. Terima kasih semuanya udah join ke kelas online hari ini. Semoga bermanfaat semua. Mungkin dari abis kelas ini bisa belajar bisa langsung praktekin ngepanggang kue kali ya. Oh iya, aku mau nanya deh, mumpung masih pada di sini, yang Jojo waktu itu. Yeah. Waktu itu sempat nanya ada mau belajar masaknya didemoin nggak gitu. Maksudku kayak kita bareng bikin, aku bikin, kalian bikin, jadi sambil bikin bareng. Cuma aku nggak tahu sebenarnya apa yang menarik buat dibikin bareng-bareng gitu. Kalau misalkan ada ide, nanti bisa langsung sampein ke Instagram PPON atau ke aku langsung, ke chat aku langsung. Jadi kemarin sempat mikir misalkan kita mau bikin donat bareng kah, kayak belajar cara ngulen atau apapun sih. Jadi kita bisa belajar tentang si sainsnya tapi langsung gitu. Cuma aku mau Kak Fanani mau bikin apa, Kak? Mau bikin donat. Iya. Ya paling gitu sih. Nanti kalau ada ide misalkan boleh. Cuma kan karena keterbatasan kita semua kan, maksudnya nggak semua punya oven, nggak semua punya mixer misal, atau nggak semua punya yang susah-susah gitu. Jadi nanti aku bakal pikirin bahan yang kira-kira umum lah. Dan kita mungkin mulainya dengan kompor aja, karena semua punya kompor kan. Kalau nggak punya kompor aku juga bingung. Gitu sih. Paling. Ya sudah. Udah gitu aja, Jo. Ya. Terima kasih banyak Kak Ici juga. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyempatkan hadir.
Eh, terima kasih sudah hadir dan ditunggu sesi kelas online selanjutnya dari Minat Bakat PPON ya. Oke, sekian dan terima kasih. Makasih Ici dan PPION. Makasih Mbak Tika. Dadah. Nanti recordingnya aku share. Oke, Oke. makasih Kak Ici. Makasih semuanya. Waktunya Assalamualaikum kita di stop kayaknya. Iya, ya. Masih